Atip Asyufi terapi sofistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas kaji baru Tibun Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yu'ashi sumau yu'aqi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita bertaklim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, dan zikir kepada Allah. Diikuti hadirin, luruskan niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satar. La ilaha illallah. 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 Allah. Allah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat takdi hajatina wa khususon abaruhiyah Nur Muhammadin, khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi Khalifatil Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita. Subhanaka ilmalana ilama alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami dan Allah meridhoinya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradahnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu sampai saat ini untuk bisa berthalibul ilmi. Setelah beberapa waktu kita jeda ya, karena ada kepentingan amanah. Hadirin jemaah Iwan Akhwat YMA rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki maupun yang mengaji secara dunia medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini kita buka kaji baru terkait dengan tibun atau kesehatan terapis. Kita naikkan langsung saja ke terapi sufistik atau atib asyufiyah. Ya. Ikhwan ya jamaah rahimakumullah. Secara alamiah manusia merindukan kehidupan yang tenang dan sehat kan? Ya, pasti. Ketenangan itu baik bersifat jasmani maupun ketenangan bersifat rohani. Itu yang paling mahal. Kaya pun, uang banyak pun, aset banyak pun, kalau ketenangan rohani kita tidak ada, sebelah aja kita juga kerepotan. Ya, apalagi ketenangan jasmani timbul sakit juga kita akan kerepotan. Jadi kalau kita memohon, tolong memohonlah yang pantas yang kita mohonkan. Ya. Jangan selalu kondisi sekarang menggunakan permohonan yang sifatnya materi. Coba kita sekali-kali memohon yang paling kita butuhkan. Keseimbangan, ketenangan kehidupan, baik jasmani sama rohani, itu lebih baik daripada kita minta kekayaan secara materi. Setuju? Ya. Kesehatan tidak hanya menyangkut badan, tetapi juga kesehatan mental, pahami itu. Sehat badan banyak, tapi banyak yang rusak mental, juga susah hidup. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa peradaban manusia yang semakin maju ini kan kita alami berakibat pada semakin kompleksnya gaya hidup manusia kan. Ya.
Kita juga terkaget-kaget, ternyata uang pas memasuki daerah Jakarta udah nggak laku sekarang kan. Unik Pak, ya itu terkaget-kaget ya. Dari dalam zaman global seperti ini, simbol-simbol zaman modern seperti yang ditampakkan oleh peradaban tumbuh sangat cepat loh. Jauh melampaui kemajuan manusianya kan. Nah kalau kita tidak menyeimbangi secara sisi spiritual keagamaan, waduh kacau kita nih. Ini kita mulai nonton kemarin. Umumnya mereka disibukkan dengan kehidupan metropolitan, kerja. Walaupun mereka sholat beragama, sangat dangkal maknanya. Nah bersyukur kita kehidupan di sini masih coba kita mendalami hal yang sifatnya sangat rohani. Ya. Akan tetapi di sisi lain memiliki dampak yang luar biasa karena kemajuan teknologi tadi terjadi pada diri manusia. Manusia sekarang banyak mengalami gangguan kejiwaan. Walaupun kita tidak mau sebut sakit jiwa kan. Tapi kita tidak menyadari ada gangguan kejiwaan. Kalau disebut sakit jiwa disangka gila semuanya kan. Hampir 80% Pak. Sebetulnya kita bermasalah di kejiwaan. Nggak enak aja nih. Ya. Gangguan jiwa merupakan persoalan yang rumit bagi umat manusia loh. Banyak penderita gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan dengan tuntas. Bahkan ada yang berakhir dengan bunuh diri. Ya. Awal penyebab gangguan jiwa ini yang mesti kita bahas. Kecemasan sangat tinggi, kesedihan, sakit hati, depresi, rendah diri, bisa menyebabkan orang sakit secara psikis loh. Setuju nggak Pak? Ya. Ada orang sakit kok parah di lambungnya itu karena pikiran. Banyak. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan mental. Atau orang keren menyebutkan disintegrasi kepribadian ya. Nah, itu bahasa kerennya ya. Nah. Dan tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang ada dan gilirannya dapat menimbulkan ketegangan atau stres pada diri kita kan. Ya. Sekarang antum udah selesai kuliah ya. Apakah antum pas pergi mencari kerja tidak timbul stres? Bayangin kalau kita tidak kuat dalam sisi agama ya. Nah. Yang jomblo aja stres sekarang. Jomblo lagi. Yang mau nikah sudah ada calon stres dulu loh. Iya kan? Jadi umumnya itu stres kan sakit kejiwaan. Ya. Umumnya gitu. Itu pentingnya kita mengkaji agama. Kalau kita mau pahami lebih spesifikasi lagi, stres itu kan dapat menyebab faktor pencetus, penyebab atau akibat dari suatu penyakit. Itu stres. Sehingga kesehatan fisik, kesehatan jiwa akan menurun. Orang yang sedang mengalami gangguan jiwa sudah sewajarnya untuk kembali kepada ajaran apa? Islam kan? Itu dulu. Terapi sufistik lah letaknya yang paling tepat. Dengan menggunakan dasar pijakan dari nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi tidak hanya ditujukan untuk mengobati penyakit kejiwaan dalam kriteria mental, psikologi, sosial, tetapi juga memberikan terapi kepada orang-orang yang sakit secara moral dan spiritual. Dengan demikian terapi sufistik dengan cakupan yang lebih luas dapat mengantisipasi, mengobati masalah gangguan jiwa manusia baik dalam segi kejiwaan itu sendiri maupun segi moral spiritualnya, bahkan sampai segi fisiknya. Insya Allah. Itu diajari oleh Islam. Secara istilah kita pahami dulu. Kita harus kalau ingin menterapi secara kejiwaan kita harus paham tasawuf. Tasawuf dulu. Amalannya terekod. Kalau kita mau merenung tasawuf itu apa? Kalau ditarik ke terapi sufistik ya. Bukan amalan. Kalau ditarik ajaran tasawuf, teori tasawuf ke terapi sufistik, terapi kesehatan. Taikid fitriun yu'ajid al-nafs al-sadakikat ala antaza li tuasul ala al-wujud al-mutlaq.
Tasawuf adalah kesadaran fitrah yang mendorong jiwa yang jujur untuk berjuang mujahadah agar bisa berhubungan dengan wujud mutlak. Itu salah satu terapi ajaran tasawuf yang disandarkan kepada terapi pengobatan pada Tibun Nabawi. Jadi pengertian tadi menunjukkan bahwa tasawuf itu terdiri dari 3 unsur. Ini yang perlu dicatat. Jadi kalau ditarik pengobatan secara tasawuf, kan ada jurusan di UIN itu disebut tasawuf dan terapi. Ya. Kalau nggak pakai ini udah salah dia. Nah. Ada 3 unsur kalau di tasawuf. Kalau tasawuf disambungkan kepada terapi ada 3 unsur. Pertama, unsur kesadaran fitrah yang disebut dengan al-bidayah. Yang kedua, unsur perjuangan mujahadah yang keras yang disebut dengan al-mujahadah. Yang ketiga, unsur berhubungan dengan Rabb yang disebut dengan al-majakat. Al-majakat hubungan dengan Rabb itu melalui hukum rasa. Maka ada yang disebut pemahaman rasa. Ya. Karenanya terapi secara tasawuf mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap rendah. Kalau antum sakit, misalnya stres, depresi, sudah melalui ke fisik, syaratnya satu kalau di ajaran tasawuf. Ambil sifat mulia, tinggalkan sifat rendah yang ada di diri antum. Itu aja kuncinya dulu. Duduk ya, maksudnya ya. Itu kan akhlak. Itu dulu. Jangan cari obat dulu. Jadi kalau misalnya kita tertekan kok nggak nikah-nikah, yang lain nggak nikah, syaratnya tadi. Ambil sifat mulia yang ada di diri antum, tinggalkan setiap rendah yang ada di diri antum. Ya. Pada diri manusia itu sendiri, ya. Karenanya definisi tasawuf yang sifatnya terapi adalah praktek dan latihan diri melalui kecintaan atau kasih sayang yang dalam, yang sangat dalam, al-hub, serta disertai ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Allah. Nah, dengan cara metode pertama atau diawali dengan peleburan diri dari sifat-sifat karakter dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak dan tuntunan Rabb kita. Itu sebabnya metode terapi tasawuf dibagi 3. Catat, ini perlu. Jadi kalau tasawuf digabung dengan terapi, metodenya ada 3. Satu disebut takhali. Apa? Ada yang tahu takhali? Nah itu dia. Takhali bukan ajaran ma'rifat, itu ajaran terapi. Ya. Takhali itu metode mengosongkan diri dari kedurhakaan, pengingkaran terhadap Allah. Dengan jalan melakukan pertobatan. Itu takhali. Kalau Quran menyebutnya tobat yang sebenarnya apa? Nasuha. Itu takhali. Jadi metode terapi tasawuf untuk pengobatan mental kejiwaan kita, baik itu terlalu secara fisik, hukumnya apa? Sebelum minum obat, tobat nasuha. Antum sakit nih, sebabnya karena pikiran blank, tobat dulu. Sama ya, tobat. Dasarnya kata siapa? Kata Allah. Bukan kata andung loh. Jadi jangan dulu cari solusi materi untuk obat, terapi yang lain dengan zikir, doa, jangan dulu. Apa dulu? Tobat dulu. Dasarnya mana? Quran surat Hud ayat 3 dibaca. Itu dasarnya. Ini runut langsung praktek ya. Jadi kalau kita harus melakukan tobat dulu.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi pada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Yang dipahami dari firman ini ya, Dia akan memberikan kenikmatan yang baik. Memang ada terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi tobat itu, kalau kamu berbuat dosa lagi, kamu sakit lagi. Jadi tobat itu kan jangan mengulang lagi dosa yang sama, nasuha. Jadi pertanyaannya, kalau antum sakit, ya jangan-jangan kalau kita langsung pakai doa jodoh, nggak mempan. Nah, pengen duit pakai doa jodoh nggak mempan. Karena ternyata di metode terapi tasawuf harus diawali, dasar pertamanya SOP-nya ya apa? Tobat. Minta ampun dulu, bukan meminta ya. Tobat dulu. Ayo, ada yang langsung ikhtiar, belum tobat. Kan gitu. Tobat dulu ya. Nah, sampai jangan-jangan ini mentok segala, baik studi, baik nikah, karena kita belum tobat. Itu terapi sufistik. Ya. Nah, jadi terapi sufistik itu mengikuti SOP. Itu prosedurnya. Jadi kalau itu fase apa namanya? Takhali. Ya. Itu fasenya takhali. Jadi takhali adalah fase penyucian mental. Nyuci mental. Nyuci jiwa, nyuci akal, nyuci pikiran, nyuci kolbu dan moral. Digabung namanya supaya berakhlak baik. Ya, itu takhali namanya. Supaya pas kita sudah baik, sudah kosong, bisa terisi dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji. Duduk ya. Antum sholat wajib kan? Pas kita melakukan minta kesehatan tanpa kita tobat, sholat itu sisi lain, bukan daripada masalah kehendak kita. Sisi lain yang didapat, penggugur kewajiban aja, tidak ada solusi. Nah, sholat antum tidak akan menyembuhkan. Kedua disebut metode, ada yang tahu? Tahali. Terapi sufistik harus pertama takhali, tobat. Kedua tahali. Tahali itu kalau sudah kosong, sudah bersih, diapain? Diisi. Ya kan, diisi itu, nggak boleh kosong. Pengisian diri dengan ibadah. Baru ibadah kita, semua amal kita masuk. Dari yang tadi jadi yang baik. Itu obat. Tahali dengan ibadah dan ketaatan, aplikasi tauhid dan akhlak. Dasarnya mana? Ini kata Allah. Setelah takhali, masukkan tahali. Jadi tolong dicatat ayat-ayat tadi tuh, poin-poinnya, karena itu amalan nanti. Di tobat juga ada yang disebut sholat tobat memakai ayat tadi. Ayat apa tadi?
Sudah itu diisi dengan ayat Quran Al-Baqarah ayat 62 dibaca. Pengisiannya di 62 itu. Al-Baqarah. Kalau di torekot ya, di torekot harus ada pembimbing. Pembimbing itu ngisinya dengan Allah. Kalau sendiri mengobatinya isinya dengan Al-Baqarah ayat 62. Itu dia. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nih perhatian ini ya. Ini ayat ini tidak untuk muslim semuanya. Orang Nasrani kalau udah mengisi dengan amal soleh dia sembuh. Paham nggak? Paham nggak ya? Apalagi orang muslim. Nah. Isi dengan ketaatan, isi dengan kebaikan, maka penyakit antum sembuh, terutama yang sifatnya rohani dulu. SOP-nya udah tahu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, yang sampai kedua ini juga bisa gagal lagi, bisa mental lagi, sakit lagi. Karena riskan. Supaya dia sembuh total, dia masuk metode ketiga pengobatannya. Pada pengobatan terapi sufistik. Metode ketiga apa namanya? Tajalli. Apa? Tajalli. Nah, untuk yang membuka jurusan tasawuf terapi, poinnya ini. Tajalli. Sempurna itu pengobatan. Bahkan itu bisa berefek ke penyakit fisik, kanker sekalipun kalau Allah izinkan. Kira-kira sampai sini paham ya? Harus tahu poin-poinnya ya. Jadi amalannya. Tajalli dalam makna bahasa berarti tampak. Apa? Terbuka tajalli. Jelas, sembuhnya jelas. Makbul doanya, yang jomblo langsung nih nikah. Itu tajalli. Berarti selama ini kalau masih juga belum nikah, tandanya balik lagi dia. Dari tahalli kok nggak sampai-sampai karena belum sampai tajalli. Kan gitu, Muhammad. Senyum-senyum aja nggak dipraktekin juga kayak gitu loh. Kayak gitu juga. Duduk nggak tuh? Ini nggak terkait dengan masalah penyakit aja sebetulnya. Iwan tahu nggak kalau penyakit itu sulit jodoh, baik itu perempuan mau laki-laki, masalahnya sakit jiwa, nggak enak kalau disebut gila kan? Masalahnya itu kalau dalam metode terapi sufistik ada masalah di gangguan kejiwaan, betul nggak? Oh dia nggak mau disebut itu. Orang kan nggak mau disebut stres depresi kan, nggak mau kan? Nggak enak aja gimana ya? Nggak buka kulit aja lah. Ya. Gitu. Jadi arti tajalli tampak, terbuka, menampakkan, menyatakan diri. Jadi pada tingkat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada hambanya yang dikehendakinya antum sembuh.
bukan hanya kebenaran hakiki, tetapi zat yang memiliki cahaya itulah yang tampak. Semua hijab yang lahir batin telah terbuka. Jadi tajalli itu, pengertian tajalli tidak terbatas pada penampakan Rabb bagi orang-orang yang mengalami kasyaf. Terkait juga kalau bahasa makrifat, amalan kasyaf. Tapi dalam terapi namanya tajalli. Jadi harus tahu. Kan sering mendengar tajalli dengan kasyaf sama. Letak tajalli itu pada terapi pengobatan, letak kasyaf pada makrifat amalan. Kemudian, nah di sini susahnya. Harus tahu duduknya. Jadi pengetahuan kasyaf itu memberikan informasi bahwa alam adalah tajalli Tuhan. Paham gak nih? Orang yang terbuka kasyaf kepada ilmu makrifat Allah, alam adalah penampakan Tuhan. Betul kan? Mana Tuhan? Lihat aja alam. Bukan alam itu Tuhan, penampakan Tuhan. Kira-kira ada mazhar namanya. Sampai nggak nih? Sampai ya? Jadi kalau kasyaf itu memberi informasi bahwa alam adalah tajalli Tuhan. Udah paham maksudnya tuh? Tatman ya. Dalam bentuk yang beraneka ragam. Itu yang disebut musyitarab. Apa namanya? Musyitarab. Ini udah konsep tasawuf nih. Sesuai dengan ide-ide tetap tentang alam. Dalam ilmu Tuhan dapat disimpulkan dari beberapa definisi tadi bahwa teori terapi tasawuf adalah sebagian ilmu dari Islam yang membahas cara-cara seorang untuk bisa sembuh dengan cara mendekatkan diri kepada Roh dengan metode tahalli, apalagi tahalli dan tajalli. Pelan-pelan aja dulu ya, karena ini sering dicampur aduk. Karenanya pengertian terapi tadi tasawuf ya, sekarang terapinya kita pahami. Apa sih itu terapi? Nah kita kan di sini penterapis, iya kan? Tanda antum penterapis apa? Antum khalifah, betul kan? Antum khalifah. Itu tandanya antum terapis. Ya. Karena antum pegang amanah. Kita pahami terapi. Terapi adalah upaya pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan kondisi psikologis. Terutama itu, terapi dalam bahasa Inggris bermakna pengobatan dan penyembuhan. Itu bahasa Inggris. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab ini disebut al-istishfa, asyifa, yang berasal dari kata syifa, yushfa, syafa. Usul katanya. Ini mempunyai makna penyembuhan. Pertanyaannya, Al-Quran syifa bukan? Penyembuh kan? Apakah antum bisa langsung masuk ke Quran, mengamalkan Quran untuk menyembuhkan penyakit antum, baik fisik atau secara rohani? Tidak. Kalau runut taubatnya belum dilakukan. Baca dulu ayat tahalli. Amalkan itu. Kemudian sholat taubat. Baru memakai obat. Ya. Itu baru metode tahalli. Obat kan diisi. Belum nampak penyembuhan. Nah penyembuhan itu nan sabinya mundur gak kita UPK. Kira-kira runutnya gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di UIN sini pas membuka
ini baru, fakultas baru apa? Terapi, tasawuf dan terapi. Kalau nggak ngamalin ini suruh belajar kembali dosennya. Nah, tentang. Kan poinnya kayak gitu, Pak. Nah, jangan-jangan dicampur aduk nanti rukiah ke rukiah aja, herbal ke herbal, bekam ke bekam, enggak begitu. Itu buruk. Itu buruk. Jadi udah jelas ya, arti terapi itu adalah syifa yang mempunyai makna penyembuhan. Mana dasarnya? Oh, istilah dalilnya. Nah, ini karena banyak akademis terpaksa pakai istilah dalil kan? Nah, Quran surat Yunus 57. Langsung praktek tuh. Baca. 57. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-Mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kelompok itulah yang disebut ilmu apa? At-Tibb Asy-Syufi. Terapi secara sufistik. Udah selesai. Panjangnya aja sama antum. Ya, panjangnya nanti diburu 1.000 dinar. Rukyah. Ya, itu guru ini. Ya. Betul nggak? Nah, itu panjangnya. Kalau kesimpulannya tadi itu. Nah, itu dijual sampai 4 tahun. Padahal kesimpulannya itu aja tuh, putarannya. Berapa ayat? 4 kan? Itu ilmu At-Tibb Asy-Syufi. Ini bukan sekedar teori loh. Perhatiin, ini bukan sekedar teori loh. Tetapi juga bersifat praktis. Karenanya orang yang menemukan keilmuan ini, para sufi disebutnya, telah membuat rumusan tata cara menterapi penyakit kejiwaan tadi bagi para pasien. Yaitu dengan cara menjelaskan kepada para pasien tersebut jalan menuju kesempurnaan jiwa dengan membangkitkan ruh, keimanan, terutama jiwa yang lemah, mengajak mereka membersihkan niat, memperkuat tekad, menyerahkan segala urusan kepada Allah, kemudian takwa kepada Allah, dan dianjurkan mereka untuk memenuhi jiwa dengan kejujuran. Itu penjabarannya. Hati dengan keikhlasan dan perut dengan barang-barang yang halal. Kemudian mengajak untuk menerapi jiwa-jiwa yang resah melalui zikir. Tentunya zikir yang benar, yang dapat menenteramkan jiwa, terutama jiwa yang lemah, yang depresi. Orang-orang yang sedang mengalami gangguan jiwa itulah, apalagi sampai mengalami gangguan psikosis. Bisa disembuhkan, psikosis tau nggak? Sudah sewajarnya itu yang tinggi ya, untuk kembali kepada ajaran Islam. Jangan dulu ke medis, medis boleh, itu dulu pahami. Jadi terapi sufistik dengan menggunakan dasar pijakan dari nilai-nilai tadi, terutama nilai ajaran Islam, tidak hanya ditujukan untuk mengobati penyakit kejiwaan dalam kriteria mental, psikologi, sosial saja, tetapi juga memberikan terapi kepada orang-orang sakit secara fisik, moral maupun secara spiritual. Lengkap. Makanya di sini diawali dari penyakit yang sifatnya ke alak dulu. Kalau alaknya belum benar, penyakit fisiknya susah loh. Padahal penyakit fisik obatnya sudah jelas. Jadi dengan demikian terapi yang kita sampaikan sekarang ini dengan cakupan yang lebih luas dapat mengantisipasi mengobati masalah gangguan-gangguan manusia terutama dalam sifat fisik maupun sifat rohani.
baik dalam segi kejiwaan maupun dalam segi moral maupun dalam segi kefisikan. Karenanya terapi sufistik ini menunjukkan sifat Islam yang diterapkan atau digunakan sebagai perspektif dalam memandang konsep-konsep psikoterapi yang telah ada. Nah, ini baru kita kembangkan. Padahal dulu 20 puluhan tahun sudah dikembangkan ini. Munculnya konsep-konsep psikologis, psikoterapi itu kan dimulai terlebih dahulu dari dunia barat, ya kan? Ya kan? Namun dengan perspektif Islam, ya, konsep-konsep tadi telah dikoreksi, disesuaikan dengan ajaran-ajaran Qur'ani Islam. Karena itu wahyu. Karena terapi sufistik mempercayai bahwa keimanan, kedekatan kepada Allah menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi problem kejiwaan baik fisik maupun rohani pada diri manusia. Karenanya bagi kaum sufi, penyembuhan tasawuf atau kaum tarekat sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu sejak mereka memasuki tahap al-bidayah. Tahap al-bidayah itu tahap permulaan. Jadi orang yang baru masuk Islam, mengenal Islam sudah mulai melakukan pengobatan-pengobatan. Perbaikan akhlak itu sudah pengobatan. Yaitu memasuki beberapa tahap kesufian, yaitu takali. Artinya secara jelas takali itu mengosongkan jiwa dari segala sesuatu yang mulia. Ya kan? Nah, tajali menemukan apa yang dicari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang baiknya obat. Kemudian mujahadah dan riyadah melalui makomat dan ahwal. Itu bahasa yang disebut makrifat. Lalu sampailah pada nihayah. Akhir dari pencarian itu nihayah. Para tasawuf, para sufistik menamai nihayah ini sebagai makom terakhir, stasiun terakhir, yaitu yang disebut wusul. Wusul artinya pencapaian. Kalau bahasa Qurannya ihsan, perbuatan yang sebenar-benar baik. Kemudian baru pahami bahwa manusia fana, ketidakkekalan pada sisi johirnya. Orang yang telah sampai pada manzilah ini dinamakan al-irfan. Apa? Al-irfan. Nah, namun bagi orang awam secara umum banyak jalan yang bisa ditempuh untuk melakukan terapi sufistik. Jalan-jalan tersebut antara lain sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum sufi, yaitu dengan melalui, ini umum nih, antum nggak mau mempelajari sebagai penterapis, tapi secara umum kan gitu, orang sekarang main gampang. Enggak. Ini dibolehkan, yaitu dengan melalui cara berzikir, kemudian masuk sholat, kemudian sholawat, baru doa. Itu jalannya, ada makomatnya. Enggak langsung doa aja. Zikir dulu, sholat, sholawat, doa. Cara ini terbukti ampuh. Ampuh, sangat ampuh. Dalam mengatasi berbagai penyakit, apa aja penyakit. Jangan lupa, ajaran Islam mengajarkan untuk mengobati penyakit, apa saja penyakit. Baik itu kejiwaan. Jangan lupa ya metodenya. Berzikir, sholat, sholawat, doa. Ulang, berzikir, sholat, sholawat, kemudian doa. Yang wajib diantara 4 terapi ini secara awam dalam metode terapi tarekat, ya, atau terapi sufistik untuk awam, yang wajib ini adalah sholat. Sampai sholat. Cara ini sangat ampuh deh. Walaupun antum nggak perlu ketemu medis. Metode terapi sufistik secara awam antara lain adalah secara awam juga. Tolong sebelum kita memasuki zikir, tadi balik ke awal disebut taubat. Apa? Taubat. Kita pahami taubat.
Antum banyak tahu, tobat itu kan minta ampun artinya kan. Nah gini, tobat itu ada kaitan dengan obat. Tapi bukan minum obat. Istilah tobat secara bahasa artinya apa? Ayo. Secara bahasa. Tobat artinya apa? Kembali. Apa? Kembali ke fitrah. Kembali ke baik. Bukan minta ampun. Secara bahasa, kembali berbuat dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat menuju berbuat baik. Namanya taat. Duduk nggak? Dan manusia nggak mungkin, nggak ada yang berdosa. Ya. Sesudah menyadari keburukan dan bahaya perbuatan dosa dan maksiat. Adapun tobat menurut ajaran Islam secara lebih dalam lagi ya, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat karena menyesali, kemudian tidak berniat untuk mengulangi lagi. Itu ajaran Islam. Sering kan kita ini kan menyalahi ajaran Islam yang kita punya mengulang kembali kesalahan. Maka sering jadi penyakit lagi. Jadi istilah tobat dalam bahasa Arab kembali berarti tobat kepada Allah artinya apa? Istilah tobat kembali. Kalau tobat kepada Allah artinya kembali menuju kepada Allah. Iya kan? Nah, kembali kepada Allah perlu perjalanan. Perlu nggak? Namanya ikhtiar. Iya kan? Ikhtiar secara rohani apa? Ikhtiar secara rohani. Sholat taubat. Ada wudhu. Ada sholawat. Ya, betul kan? Ada ikhtiar minum obat. Bukan diem. Nggak sama. Kemudian kembali kepada Allah dan berdiri di ambang pintunya. Ini adab. Nah, sebab yang paling mendasar bagi manusia adalah kedekatan dengan Allah dan menyambung tali penghambaan kepada Allah, tidak menjauh darinya, selalu membutuhkannya dalam kehidupan fisik maupun psikisnya. Jadi tobat yang sesungguhnya berpangkal pada pengertian dan kesadaran bahwa seseorang telah terlanjur mengerjakan kesalahan yang akibatnya merusak dirinya sendiri, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ia menyadari bahwa melanggar larangan Tuhan atau melalaikan apa yang diwajibkan Tuhan adalah dosa, dan karena ia akan menerima siksaan yang disebut penyakit. Oleh karena itu timbul penyesalan dalam hatinya dan ia berniat tidak akan mengulanginya lagi. Itu secara ajaran syariat lengkap yang disebut tobat. Jadi tobat penyesalan atas sifat dan sikap buruk yang kita punyai. Karenanya tobat dapat membantu seseorang melepaskan diri dari bermacam-macam penyakit baik kejiwaan maupun secara fisik. Betul kan? Nah. Itulah menyembuhkan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dalam pertobatan terdapat perubahan sikap yang terjadi pada aspek kognitif, efektif, psikomotor, ke fisik. Metode terapi tobat itulah dengan mencari perilaku buruk yang menjadi penyebab penyakit dengan melakukan mujahadah riyadah, menjauhi orang-orang yang biasa mendorong untuk berbuat maksiat. Selanjutnya menjalankan ajaran agama Islam yang lebih dulu telah ditinggalkan atau tidak dipraktekkan, kemudian banyak berzikir. Proses terapi terhadap gangguan kejiwaan atau rohaniyah yang menggunakan tazkiyah nafsiyah, penyucian jiwa dengan tobat adalah sebuah metode yang hanya dapat dilakukan oleh seorang terapis yang telah memahami, mengamalkan, mengalami pertobatan dengan baik dan benar, serta telah memiliki kemampuan dalam menggunakan metode propetik. Jadi pusing-pusing dulu. Kayak gitu memang akademisnya.
Jika tidak, maka pengawasan, evaluasi terhadap perkembangan dari esensi pertaubatan itu tidak dapat diketahui secara tepat dan benar. Karena dosa mengakibatkan orang menjadi stres, maka perlu untuk pertaubatan. Itu metode awal secara awam, taubat. Kedua metodenya, baru masuk zikir. Baru masuk zikir. Zikir dalam arti sempit memiliki makna menyebut asma-asma Allah yang agung dalam berbagai kesempatan. Dalam arti luas, zikir menyakup pengertian mengingat segala keagungan kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita, sambil mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena zikir adalah menghadirkan sesuatu baik dalam bentuk perasaan. Zikir itu ya adalah menghadirkan hati baik bentuk perasaan maupun perbuatan. Jadi zikir dapat mengembalikan kesadaran seseorang yang hilang. Sebab aktivitas praktek zikir mendorong seorang untuk bisa mengingat, menyebut, mereduksi hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya. Jadi zikir juga mampu mengingatkan seseorang bahwa menyembuhkan penyakit hanyalah siapa? Membuat menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Bukan karena dokter, bukan karena andung. No. Itikot akidahnya. Allah semata. Sehingga zikir mampu memberikan sugesti penyembuhan. Kenapa sugesti penyembuhan tidak cespleng? Karena sering orang membuat saingan. Yang mutlak bisa menyembuhkan pada kita zikir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kata. Jangan dibuat saingan Allah. Jadi ini mainannya kan penjelasan walaupun antum udah tahu. Iya. Jadi dasar untuk menjadi peterapis kita awal ini dulu. Karena sumber masalah kehidupan adalah di sini. Ingat ya, yang namanya zikir itu mempunyai hubungan yang sangat kuat pada kesehatan manusia. Sangat kuat. Yang paling sangat kuat hubungannya adalah dengan kesehatan manusia adalah zikir. Umumnya orang yang sakitnya tidak sembuh-sembuh jarang mengingat Allah. Yakinlah. Walaupun dia sholat, ingatnya mobil, ingatnya rumah, ingatnya aset, ingatnya kehendak. Ini perlu andong jelaskan. Ya. Zikir hakikatnya suatu perbuatan yang selalu mengingat Allah dengan sangat erat kaitannya dengan ujian kesehatan. Makanya orang narkoba obatnya zikir. Ya. Sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan manusia baik bersifat fisik maupun bersifat rohani. Ini sudah diakui oleh dunia kedokteran yang menyatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari psikis, kejiwaan, syaraf, neuron, psikoneuron, endokrinologi. Yang ketiga bagian itu mempunyai pengaruh yang besar bagi tubuh kita. Syaraf yang berfungsi untuk mengendalikan hormon dalam tubuh dan mengendalikan. Seperti inilah yang sangat tergantung pada keadaan kejiwaan kita. Apabila keadaan psikis kejiwaan kita sedang baik, maka syaraf kita pun akan menjadi baik. Tetapi jika kondisi kejiwaan kita buruk, maka syaraf juga menjadi buruk. Yang akan mempengaruhi pada hormon kita, pada akhirnya berdampak pada perilaku kita sehari-hari yang cenderung bersifat negatif dan akan mudah diserang oleh berbagai penyakit. Bahasanya gitu. Karena itu, mempraktekkan zikir sama nilainya terapi yang disebut relaxation terapi untuk penyembuhan. Duduk. Makanya antum sering. Jadi kalau di sini sedang antum sudah minum obat, ya sudah penyembuhan. Nah. Jadi ketika antum berzikir, kita kan akan merasa dekat kepada Allah. Seharusnya gitu kan? Pada satu sifat apa? Allah Sang Maha Penyembuh. Duduk. Iya kan?
Hal ini akan membangkitkan apa? Rasa aman untuk bisa disembuhkan. Tentram untuk bisa sembuh. Bahagia untuk bisa sembuh. Dibaca Iwan Arad ayat 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, karena dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang, menjadi tentram. Tenang, tentram. Poinnya itu ya. Kalau ingin berobat, ingin yakin sembuh kan harus pakai itu. Ya. Jadi kalau disandarkan ayat tadi kepada terapis pengobatan, berbeda makna kan? Ya. Kalau ditarikkan kepada spiritual tinggi, makrifat, dekat dengan Allah, terbang ke langit kan? Beda. Kita jangan tinggi-tinggi, ini metode kita kepada terapis sufistik, ayatnya itu. Jadi kalau berdasarkan ayat tadi, tidak dapat diragukan lagi kan bahwa zikir merupakan obat. Setuju? Yakin? Yakin nggak tuh? Itu obat. Obat apa? Gelisah. Gelisah mana? Alun dape bini, alun kika. Obatnya apa? Zikir kan? Ya. Cocok nggak nih? Metode selanjutnya secara umum, terapi antum. Pertama zikir. Pakai itu. Dasar ayat itu. Arad ayat 28. Masuk metode kedua. Jangan itu aja. Metode kedua apa? Membaca Al-Quran. Catat itu. Jadi antum jangan salah. Membaca Al-Quran. Nah pertanyaan Al-Quran, apa yang dibaca? Udah ada ayat antum. Gitu mutolaahnya. Ayat antum apa? Masing-masing punya ayat kan? Itu ukuran obatnya itu. Kan sudah diyakini ilmuwan dunia nih membuat kita sehat, berdampak positif baik kejiwaan, psikis, intelektual, spiritual maupun secara jasmani pada diri manusia adalah membaca Al-Quran. Gak yakin? Yakin gak nih? Al-Isra 28 baca 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Duduk ya. Kita pasti jolim juga kan. Makanya ada tobat dulu sebelum pakai Al-Quran. Betul kan? Ya. Sudah itu sebelum baca Al-Quran baca apa? Ngapain dulu? Untuk mengobati. Untuk diri ya, untuk umum ya. Enggak melalui sufistik, terapi sufistik. Kalau terapi sufistik itu perlu ahlinya. Tahali, tajali itu perlu ahli.
Itu kalau udah kronis. Tapi tidak bisa masuk ke situ kalau antum nggak ngamalin ini. Ya. Jangan baca Al-Quran dulu sebelum antum zikir. Jangan zikir dulu antum sebelum tobat. Kira-kira paham nggak? Cara ngobatinya gitu. Apa aja penyakitnya? Apa dulu pertama? Tobat dulu. Tobat secara awam apa? Astagfirullahaladzim. Paling bagus apa? Syahidul istighfar. Anu sampaikan kan? Sudah itu apa masuk kedua? Zikir. Apa yang dizikir? Bukan la ilaha illallah. Allah. Kalau pengen lebih cesprek dibantu dengan yang maha penyembuh. Cari sendiri. Duduk gak tuh? Lakukan itu. Baru baca Al-Quran. Ayat mana yang dibaca? Sumber penemunya. Al-Isra 82. Bukan. Itu petunjuk bahwa Quran penyembuh. Yang dibaca adalah Yunus 57. Prakteknya itu. Baca tuh. Nah itu runut dicatat itulah. Dan itu nggak salah itu. Itu terapi pengobatan secara Islam. Baru nanti minum obat. Herbal ke, APC ke, Naspro ke. Gitu. Kok jadi kesel marah-marah gini. Nggak ngikuti aturan Quran minum penyakit itu. 57 bacanya. Yunus 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rohmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Udah paham maksudnya? Kalau yang pertama apa? Penunjuk seluruh. Coba artikan yang pertama. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar untuk seluruh kan? Itu yang dibaca itu kan penjelasan. Yang kedua, hai manusia. Itu yang dipakai. Gitu cara mengamalkan Al-Quran. Ya, baca itu. Kemudian baca surat antum. Ini karena ini sudah langsung praktek. Ya, kalau masih belum ragu, tanya ya. Duduk. Surat saya apa ya? Ajarin yang udah tahu ilmu mutolaah. Ajarin. Ustadz Azmi, Ustadz Faal, silahkan tanya sama beliau berdua. Itu jago-jago ini. Gitu aja lah. Ya untuk yang baru nih. Apa sih surat kita? Tapi syaratnya jangan sesar. Sesar hitungannya beda. Sampai nggak nih? Baru setelah baca apa nih? Baca Yunus 57, baca surat antum. Itu terapi secara awam. Beda dengan terapi sufistik yang takaldi, yang tajali itu perlu guru. Duduk ya. Yang keempat, ini terakhir. Baru doa. Apa? Baru doa. Ini kan langsung keempat nih. Pas sakit langsung doa, ya Allah sembuhkan saya. Mana mau cespreng? Aturannya begitu. Itu gunanya kita taklim. Baru doa. Doa itu artinya permintaan. Artinya permohonan. Secara istilah, apa sih? Doa itu artinya penyerahan kepada Allah. Duduk. Secara bahasa kita doa itu artinya permohonan. Ya. Secara istilah adalah tawakal.
Serahkan obatnya kepada Allah. Maka ketemu obatnya. Mau dipakai yang mana? Memohon aja atau digabung dengan penyerahan kepada Allah. Pakai tawakal. Doa. Doanya apa? Cari di Mbah Google. Doa sakit apa? Nah, kalau kita makbul, maka antum akan ditemukan obat materinya. Jangan-jangan daun sirih. Ketemu sendiri itu. Nah, begitu caranya. Nah, kuatkan terakhir. Semua tadi dikuatkan dengan apa? Sholat. Itu rukun. Kuatkan masalah tadi dengan sholat supaya dikurangi masalah penyakit tadi dalam kehidupan. Karena sifat sholat adalah membersihkan seorang muslim dari kotoran mikroba atau segala sesuatu yang dapat membuat sakit, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Letaknya di mana? Di antara duduk dua sujud. Maka itu makbul. Duduk nggak? Sampai kan jelas itu kan. Ini udah ngejelasin istilahnya runutnya ini 1, 2, 3, 4 itu. Duduk ya. Nah, udah. Jadi silakan baca saja. Ini terkait dengan fisik, bukan terkait dengan kejiwaan dan rohani. Mudah-mudahan kaji ini karena ini panjang, nggak perlu dijabarkan. Sekarang Anda lebih cenderung kaji kesimpulan, menyambungkan aja. Untuk mendalaminya silakan baca salahnya ya. Ujungnya nanti di salahnya nggak dibaca. Yakin Anda. Itulah At-Tib As-Sufi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, karena sumber masalah berada dalam persoalan ini. Karena ini termasuk ujian, harus ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.